Terima kasih, Kur, untuk terima kasih, Kur. Lagunya mengenai dunia yang berubah dan Tuhan harus bantu kita untuk jalan sesuai dengan keinginan Tuhan biar kita bisa melakukan kehendak Tuhan, maka kita harus doakan hal itu. Hari ini saya ingin sharing firman dan judulnya adalah binatang di akhir zaman. Judulnya nggak enak untuk hari Minggu kan? Minggu lalu kita belajar tentang tanda binatang dan materai Tuhan. Maka hari ini kita akan pikirkan lebih mengenai binatang dan karakteristiknya dan apa yang dia akan lakukan. Dan kita sedang bicara tentang kitab Daniel, dan di Daniel pasal 7 Tuhan menunjukkan kepada Daniel sebuah penglihatan 4 binatang. Dan itu menunjukkan 4 kerajaan yang memerintah atau akan memerintah seluruh dunia di dalam arus sejarah, dan itu sudah terjadi di zaman itu. Tetapi nubuat itu akan lebih jauh lagi untuk berhubungan dengan akhir zaman. Kita tidak baca seluruh pasal di Daniel pasal 8 ayat 15 dan seterusnya, tetapi di situ menjelaskan bahwa wahyu yang Daniel lihat di pasal 8 yang adalah tentang kambing jantan, dan ada 4 tanduk yang muncul, dan setelah itu 1 tanduk yang kecil muncul dan menjadi sangat kuat. Maka Daniel pasal 8 ayat 15 dan berikutnya beritahu kepada kita bahwa kambing yang ada 2 tanduk itu Mede dan Persia, 2 raja di awalnya. Maka ada 2 tanduk, yang satu lebih kuat, yang satu lebih kecil. Tetapi yang lebih kuat itu dipatahkan, Mede dipatahkan, dan Persia itu yang berkuasa. Dan setelah itu Yunani, orang Yunani di zaman itu di bawah Raja Alexander disebut sebagai orang-orang kambing. Maka Yunani itu datang untuk menghancurkan Persia. Maka itu diperwakilkan oleh kambing. Itu tadi saya bilang bahwa nubuat ini adalah seperti nubuat yang ada 2 penggenapan, bukan hanya mengenai Babel, Persia, dan Roma, tetapi ini juga bicara mengenai bangsa-bangsa yang akan mengontrol dan menguasai dunia ini di akhir zaman. Dan tanduk yang terakhir yang muncul itu melambangkan Antikristus. Di zaman itu melambangkan satu kuasa yang kecil yang muncul dari kerajaan Yunani yang namanya adalah Antiochus keempat, yang juga menyebut dirinya Epiphanes, yang artinya wujudnya Tuhan sendiri. Saya mengatakan bahwa binatang yang terakhir ini adalah bayangan Antikristus dan binatang di akhir zaman yang kita sudah bahas minggu lalu di Wahyu pasal 13. Secara ringkas kita bahas itu. Karena apa yang Daniel pasal 8 beritahu kepada kita di ayat 17, ayat 19, dan ayat 23 dan 24, saya akan bacakan ayat-ayat itu. Daniel pasal 8 ayat 17 dikatakan, "Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, 'Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa.'" Jadi penglihatan ini bicara mengenai zaman akhir. Ayat 19 dikatakan, "Lalu berkatalah ia, Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal ini mengenai akhir zaman." Jadi nubuat ini atau penglihatan ini bicara tentang akhir zaman. Ayat 23 dan 24, "Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang.
dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Jadi ini hal yang akan terjadi di akhir zaman yang juga dinubuatkan di kitab Wahyu. Maka binatang ini atau binatang-binatang ini berhubungan mengenai karakteristik mereka dan apa yang mereka lakukan dengan apa yang kita telah baca di kitab Wahyu. Jadi apa yang mereka akan lakukan atau apa yang kita harus lakukan? Kalau saya doa dengan apa yang mereka akan lakukan dan karakter mereka di akhir zaman, Tuhan akan memperlengkapi kita semua dengan baju tentara Roh Kudus agar kita bisa dilindungi dan siap, dan agar kita tidak akan ditipu atau dikalahkan oleh binatang yang akan muncul di zaman kita sekarang. Dan di saat kita memikirkan binatang-binatang ini, tolong jangan pikirkan seseorang yang kamu kenal. Jangan memikirkan seseorang di keluarga kamu atau tempat kerjamu atau seorang yang berdiri di sini di mimbar. Tolong jangan pikirkan orang lain. Yang pertama, mari kita pikirkan binatang yang ada di dalam diri saya sendiri. Yang kedua, mari kita pikirkan tentang binatang yang mempengaruhi atau mempengaruhi dunia ini saat ini. Pengaruh setan yang sedang mempengaruhi kita dan anak-anak kita. Jadi yang pertama, dikatakan bahwa dia bergerak di atas seluruh bumi tanpa menyentuh tanah. Daniel pasal 8 ayat 5. Setan akan bergerak di dunia dengan cepat, dengan kecepatan yang cepat, untuk mendakwa orang-orang, untuk menipu, dan untuk membuat orang-orang berdosa, untuk menuntun orang kepada dosa, dan setelah itu dia akan mendakwa mereka. Jadi kita harus pikirkan kehidupan kita hari ini. Apakah saya sedang dituntun oleh kuasa setan terhadap kepada dosa? Dia akan melakukannya sangat cepat, dan tanpa kita sadar kita udah ada di tempat itu dan kita sudah melakukan dosa itu. Dan apa yang setan lakukan? Dia akan tuntun kita kepada dosa, lalu setelah itu dia akan mendakwa kita. Mari kita lihat Ayub pasal 1 ayat 7. Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Apa yang setan lakukan di bumi ini? Pekerjaan atau tugas setan, tujuan setan adalah untuk menghancurkan bumi. Dan untuk menghancurkan bumi ini, tujuan dan tugas dia hari ini adalah untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Dan untuk melakukan itu dia harus masuk dulu dan berjalan mengelilingi dan berjelajah bumi, artinya dari orang ke orang, dari hati ke hati orang, mencari kesempatan untuk menipu, untuk membuat orang tersandung, dan untuk membuat kita jatuh. Wahyu pasal 12 ayat 10. Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi si pendakwa ini dilempar ke bumi ini. Apa yang kita harus lakukan? Ini langkah pertama yang si binatang ini akan lakukan untuk membuat kita jatuh. Apa yang dia akan lakukan? Dia akan mulai jalan-jalan. Di mana? Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di gereja kita. Jadi apa yang kita harus lakukan agar ini tidak terjadi? Seperti yang Tuhan katakan kepada Adam, jaga, pelihara Taman Eden, jaga hati saya. Kita harus pastikan bahwa tidak ada lubang. Kita udah belajar lewat tembok Bait Suci Yeskel, tidak ada lubang untuk setan bisa masuk ke dalam hati kita. Caranya bagaimana? Kita harus jaga hari Tuhan itu kudus, badan kita harus kudus, murni,
dan waktu yang kita udah janjikan kita mau bersama Tuhan, itu kita harus jaga biar kudus. Bagian-bagian dalam hidup kita itu harus kita lindungi. Yang kedua, ayat 6, Daniel pasal 8 ayat 6, ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di sungai itu. Jadi dia kan datang dengan kuda, kulihat dia berdiri, lari cepat, menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Jadi itu seperti rasa marah. Kita nggak boleh ada rasa marah dalam hati kita. Kelembut hati Yesus kita harus izinkan masuk ke dalam hati kita. Kadang dalam kerja, dalam bisnis, atau di rumah, atau di gereja kita stres, itu semakin tua kita lebih gampang untuk marah. Semakin tua lebih gampang kita marah dan meledak. Jadi sumur yang neraka, binatang, setan, iblis semua keluar dari mulut kita di saat kita marah. Daniel pasal 8 ayat 6 dikatakan lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Jadi si kambing ini menyerang domba jantan. Dulu Yunani menghancurkan Persia. Sekarang di akhir zaman binatang itu menghancurkan gereja. Binatang menghancurkan umat Tuhan. Itu sebabnya apa yang kita harus lakukan? Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mari kita jangan izinkan iblis untuk masuk melalui kelemahan kita, yaitu kemarahan kita, amarah kita, hati kita yang suka mengeluh, rasa negatif kita. Yakobus 1 ayat 20 juga mengatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Minggu lalu kita berakhir dengan orang-orang yang sedang meratap dan sedang nangis atas pekerjaan setan dan kegelapan di dunia ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi itu pun kita nggak bisa izinkan rasa marah itu masuk ke dalam kita. Semua menggerutu keluhan dari orang-orang di padang gurun itu mengefek Musa, dan Musa menjadi marah dari amarah dia sendiri. Maka dia bisa pukul batu itu 2 kali kan. Dan Tuhan bilang kepada dia, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan dengan hidup. Sekali lagi, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi mari kita berdoa, dan kita tuh harus sadar bahwa setan dan murkanya tidak akan mengefek kita. Dan kita tidak akan tertipu oleh itu, dan kita tidak akan, amarah kita tidak akan menghalang kebenaran Allah. Yang ketiga, nomor 3, Daniel pasal 8 ayat 7, aku melihat mendekati domba jantan itu, ia menggeram. Jadi setan itu, iblis itu pada akhirnya ingin menelan. Pada akhirnya setan itu akan menjadi marah, mengaum seperti singa, dan dia akan menyerang gereja atau apapun yang ada di depan dia. Dan tujuan akhirnya setan itu apa? Untuk memuliakan diri dia sendiri. Itu bedanya antara umat Tuhan dan umat setan. Umat Tuhan akan pada akhirnya memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Semua kemuliaan ke Tuhan kita. Tetapi umat setan atau binatang, tujuannya adalah untuk memuliakan diri dia sendiri, untuk kemuliaan dia, untuk keuntungan dia, dan untuk kenikmatan dia sendiri.
Mau itu datang dalam bentuk agama, disebut pendeta atau guru. Kalau meskipun mereka khotbahnya hebat banget, meskipun mereka bisa melakukan tanda-tanda, pada akhirnya kalau kemuliaan itu kembali ke diri dia sendiri, maka dia adalah palsu. Kemuliaan harus hanya ke Tuhan. Dan pada akhirnya firman harus menjadi hidup, bukan untuk keuntungan seseorang. Matius 24 ayat 13 sampai 14. Matius 24 ayat 13 sampai 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan ayat 15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, itu adalah binatang itu, pembinasa keji yang menghancurkan dengan menghujat. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi tujuan si binatang apa? Untuk memuliakan dirinya sendiri. Dia akan melakukannya di mana? Di tempat kudus. Dia akan berusaha untuk ambil tempat di mana takhta Tuhan harusnya berada. Takhta Tuhan harusnya berada di mana? Yang pertama, di dalam hatimu. Tujuan setan adalah untuk duduk di takhta itu. Takhta Tuhan ada di mana? Di dalam gereja. Dan iblis ingin menjadi pusat dari gereja itu. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Katanya, apa yang kita harus lakukan? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kedengarannya sama, tapi kita udah di nomor 3. Ada step-step, ada langkah-langkah yang diambil oleh iblis untuk masuk lebih dalam ke dalam hidup kita, keluarga kita, dan gereja kita. Sekarang dia ingin di tempat pusat, di tempat kudus itu. Jadi kita harus berjaga-jaga, harus sadar. Kalau enggak, nanti iblis akan menelan kita. Yang nomor 4, dia lempar domba jantan itu ke tanah lalu diinjak-injaknya di Daniel pasal 8 ayat 7. Setan atau si binatang ini akan dikasih kuasa di 3,5 tahun yang terakhir dari pencobaan besar untuk membuat gereja itu tersandung dan gereja itu akan diinjak-injak. Wahyu 13 ayat 4-5, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi ada hal yang positif kepada binatang, orang menyukainya. Dan mereka menyombongkan mengenai binatang itu. Siapa yang sama seperti binatang ini, katanya. Nggak ada yang sehebat kamu. Kita kan sering mendengar pengakuan itu. Kita mengatakan itu kepada Tuhan, tetapi mereka mengatakannya kepada si binatang, seolah binatang itu adalah Tuhan. Siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Jadi sama kan? Ini di kitab Wahyu, kalau tanduk itu di kitab Daniel sama juga. Kata-kata sombong ini bukan tanduk yang ada mulut di tanduknya yang berkata-kata. Di saat dia diberikan mulut, artinya itu seolah-olah dia lagi mengajarkan firman Tuhan. Dia menekankan, dia ada logikanya, ada teorinya. Diberikan kepada dia mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk kita
tidak diinjak-injak di tanah dan tidak dilempar ke tanah olehnya, maka kita harus ada pengertian yang benar dari firman Tuhan. Karena di Taman Eden, Hawa itu digoda oleh setan. Si iblis, si ular itu ada mulut kan? Ada logika dia sendiri. Dia ada kuasa untuk meyakinkan lewat kata-kata dia. Dan si perempuan itu tidak bisa mengalahkannya. Dia diinjak-injak oleh si ular, oleh kata-kata si ular itu atau si iblis. Kalau kita tidak was-was dan sadar untuk mengerti firman dengan benar, maka kita juga pun akan menjadi tersesat, ditipu oleh mulut yang mengatakan hujat, kata-kata yang salah itu. Nomor 5, tanduk yang besar itu dipatahkan dan dari sana muncul 4 tanduk. Daniel 8 ayat 8. Setan itu dia akan memisahkan dan memecahkan keluarga dan gereja. Di ayat 8 dikatakan kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Jadi binatang ini berusaha untuk dapat lebih banyak kuasa dan kekuatan. Dan dia bertumbuh, kelihatannya seperti dia bertumbuh kan. Tanduknya bertumbuh. Jadi setelah dia menjadi kuasa, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Apa yang setan akan lakukan setelah dia masuk? Awalnya kan si setan itu masuk, dia mengelilingi bumi, ya kan? Dan dia akan mulai mempengaruhi orang-orang. Dia akan berusaha untuk duduk di atas takhta di tempat kudus, ya kan? Dan setelah dia dapat kekuatan itu, kuasa itu, atau orang terpengaruh, dia berkuasa atas hidup kita, apa yang dia akan lakukan? Dia akan mulai mematahkan, memecahkan ini itu. Pekerjaan pemisahan Tuhan itu adalah Tuhan memisahkan kita dari dosa, membuat kita jadi kudus kan. Tapi apa yang setan lakukan? Kita hanya disobek-sobek aja. Dia akan menghancurkan hidup kita. Dia akan menyobekkan, memisahkan keluarga, gereja. Saya pernah lihat gereja yang ada 6 anggota, 6 jemaat, itu bisa terbelah menjadi 3 bagian. Apa yang setan lakukan di saat dia masuk ke dalam gereja, di dalam keluarga kita, dalam hati kita, itu tidak penting peristiwanya apa yang membuatnya terjadi. Itu sebenarnya setan yang bekerja. Itu karena kita izinkan setan itu masuk pada mulanya. Awalnya kita yang kasih masuk. Jadi gereja itu bisa disobek-sobek. Dia menghancurkan masyarakat. Dia memisahkan keluarga. Saya sungguh-sungguh berdoa agar pekerjaan setan yang seperti itu tidak masuk ke gereja kita. Yang pertama, kita harus memastikan dia tidak masuk ke dalam keluarga kita dulu. Dan sebelum itu kita harus memastikan diri kita sendiri tidak menyambut setan itu di dalam diri kita. Setan masuk melalui seseorang ke dalam sebuah keluarga, lalu ke dalam gereja, lalu ke dalam bangsa kita. 1 Timotius pasal 3 ayat 7 beritahu kepada kita, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ini sedang bicara mengenai para penatua dan diaken. Di saat kita mau bikin dia jadi penatua, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Apa yang Alkitab beritahu kepada kita atau Rasul Paulus katakan kepada kita dalam hal memilih pemimpin di dalam gereja atau menjadi seorang pemimpin di gereja, orang yang akan melakukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya para pemimpin. Kita harus memiliki
reputasi yang baik di dalam gereja dan di luar gereja juga. Kita harus menjadi orang-orang yang akan menjaga keluarga kita. Dan udah pasti ada situasi dan waktu di mana hal-hal seperti itu kasusnya kan beda-beda. Dan dengan usaha manusia kita, kekuatan manusia kita, kadang mustahil untuk menjaganya. Maka kita perlu intervensi Roh Kudus, pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam gereja juga. Itu sebabnya harus ada pekerjaan pertobatan, memurnikan, pengudusan, dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Tahu gak, kuasa pengampunan itu mengusir iblis dan setan dari antara kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita sedang mengizinkan setan itu diam di dalam diri kita. Tapi kalau kita bisa mengampuni, kalau kita bisa menerima pengampunan dan kita bisa saling mengampuni, maka setan gak ada tempat untuk berdiam di dalam kita. Jadi saya berdoa, kita tidak akan mengizinkan binatang itu masuk dan menghancurkan kita. Dan saya doa, perlindungan Tuhan dan meterai Tuhan ada pada kita, keluarga kita, dan gereja kita. Nomor 6. Dikatakan, Daniel 8 ayat 9, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Ini adalah antikristus, bayangan dari antikristus. Sama seperti kita sudah belajar bahwa kita tuh harus pindahkan iman kita dari generasi ke generasi. Kita harus menginjil, mau itu secara horizontal atau vertikal. Kita harus menurunkan iman kita. Pewarisan iman dan firman dan perjanjian Allah kita harus turunkan ke generasi berikutnya. Tetapi secara horizontal juga atau paralel, kita harus menginjil, melakukan penginjilan. Tapi setan juga melakukan hal itu. Setan itu pintar sekali untuk penginjil. Setan itu hebat untuk menurunkan. Kita udah belajar di silsilah kejadian bagaimana roh setan dan pengaruh dia diturunkan dari generasi ke generasi. Sama seperti itu, naga itu juga menurunkan kuasa dia kepada binatang yang pertama, binatang pertama ke binatang yang kedua, dan selanjutnya. Anak-anak kita, apakah mereka mewarisi firman Tuhan dan iman, ataukah mereka sedang mewarisi perkataan si ular dan si iblis? Apakah anak kita sedang mewarisi budaya gereja, kebenaran Allah, ataukah mereka mewarisi budaya dunia yang berdosa dan kefasikan, kejahatan dunia ini? Di saat kita memikirkan mengenai antikristus, satu hal paling bahaya adalah untuk menunjuk seseorang atau sebuah bangsa. Antikristus menurut aku mulai dari diri kita sendiri di tengah-tengah kita. Dan yang lebih penting dari itu adalah pengaruh. Itu adalah seluruh dunia yang terpengaruh oleh filsafat dan kepercayaan dari antikristus. Apa gunanya menunjuk sebuah bangsa atau satu orang dan bilang itu antikristus? Orang itu gak ada hubungannya dengan diri saya sebenarnya secara pribadi. Dan pekerjaan antikristus di akhir zaman adalah untuk membuat semua orang menjadi antikristus, kan? Maka apakah kita sedang dipengaruhi? Apakah ada pengaruh antikristus di dalam masyarakat kita, di dalam sekolah-sekolah kita, atau bahkan di gereja? Dan pada akhirnya dia akan mengambil tempat yang kudus dan dia akan menghancurkan, dan dia akan membuat kita jatuh. Dia akan berusaha untuk melakukan itu. Nomor 7 dikatakan dia bertumbuh semakin besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Jadi bahkan di akhir zaman Yerusalem baru pun, tanah permai itu Yerusalem baru, kan?
Tanah permai itu ada di mana? Secara urufiah, itu sedang bicara mengenai tanah Palestina, yaitu Yerusalem. Tetapi secara rohani, tanah permai itu di mana? Tanah permai di mana di Singapura? Apakah Sentosa, Sembawang, Gambaskan, Gereja Sion? Saya doa itu benar. Tetapi setan, binatang, bahkan akan coba untuk menyerang tanah permai. Ingat kan, Tuhan janji kepada Abraham, keturunan, benih, dan tanah. Setan berusaha melakukan apa di akhir zaman? Di kitab Wahyu, dia menghancurkan benih itu diambil, orang-orangnya, keturunan Tuhan, orang-orang beriman, dan sekarang dia menyerang tanah permai itu. Mari kita berdoa agar setan tidak melakukan hal itu. Kita sedang membangun gereja sekarang, kita sedang mendirikan gereja yang nampak dan yang tidak nampak. Kita adalah gereja, tapi kita juga sedang membangun gereja yang fisik, yang kelihatan. Kamu tahu gak, setan, dia itu merasa sekarang saat darurat untuk dia, di saat dia lihat gereja Sion. Dan saya percaya itu sebabnya setan melakukan pekerjaan sangat kuat untuk menghancurkan tiang-tiang di gereja ini. Kita barusan mendengar khotbah dari pendeta senior kita mengenai tiang gereja. Semua penatua, semua diaken, kita semua adalah tiang gereja. Tapi setan berusaha untuk menghancurkan setiap tiang di dalam gereja ini, satu persatu. Setiap keluarga lagi ada masa sulit dengan cara-cara yang berbeda. Setiap departemen pendidikan, pelayanan juga sedang menghadapi kesulitan. Tetapi kabar yang baik, harapan adalah Tuhan pasti menuntun kita ke arah yang benar, kan? Itu sebabnya setan sangat darurat dan was-was dan berjaga-jaga dan merasa nervous. Jadi mari kita berdoa, setan tidak akan masuk menghancurkan tanah permai kita. Mari kita percaya, meskipun setan bisa goyang kita sedikit, kita tidak akan jatuh. Amin. Karena gereja ini bukan gereja kita. Dan karena kita bukan diri kita. Gereja ini adalah rumah Tuhan dan kita adalah milik Tuhan dan Tuhan akan melindungi kita. Mari kita datang kepada Dia, kita cari Dia dan bersembunyi di bawah sayap Tuhan kita. Bernaung. Yang nomor 8, tanduk itu menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Daniel 8 ayat 10. Jadi kita lihat dia tambah kuat, dia masuk ke dalam tempat kudus, ke tanah permai, dan sekarang dia bahkan membuat sepertiga bintang jatuh. Dan akhirnya menurut kitab Wahyu, sepertiga bintang itu hamba-hamba Tuhan, orang-orang Tuhan. Sepertiga itu akan jatuh katanya di kitab Wahyu. Daniel 8 ayat 10, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Topik ini mengenai bumi yang ada di bumi ini akan menerima tanda binatang. Dan kita sedang bicara secara rohani, kan, tingkatan iman yang berbeda akan jatuh ke bumi.
Wahyu pasal 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nomor 9. Di Daniel 8 ayat 11, jadi persembahan yang sehari-hari itu dihilangkan untuk 2300 petang dan pagi. Di akhir zaman, binatang pun injak-injak umat Tuhan dan gereja untuk 42 bulan di kitab Wahyu 13 ayat 15. Jadi si iblis, naga, setan akan membuat penyembahan itu untuk berhenti. Jadi persembahan yang sehari-hari itu akan dihentikan. Kita bisa memikirkan itu dalam dua hal yang berbeda, menghentikan korban persembahan. Yang pertama, pada akhirnya akan ada penganiayaan. Penganiayaannya itu sampai gereja itu tidak bisa ada kebaktian sehari-hari. Namun pekerjaan si iblis itu sudah mulai. Kalian pernah gak ada waktu di mana kita lagi duduk di gereja di hari Minggu pagi, kita lagi kebaktian, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar menyembah, kita nggak bisa menyembah. Saya doa kamu nggak pernah mengalami hal ini. Pernah nggak ada kuasa setan itu bekerja begitu kuat dalam hidup kita, sampai mau ke gereja pun nggak bisa? Akan ada banyak peristiwa, kejadian, kecelakaan, alasan. Tapi yang nomor satu adalah hati saya udah gak di sana. Setan itu menghentikan korban persembahan sehari-hari dan secara individu juga. Menaruh kegelapan itu di dalam diri kita. Bahkan di saat kita duduk di gereja lagi dengar khotbah atau nyanyi pujian, kepala kita, pikiran kita ada di tempat lain. Kamu tidak sedang menyembah Tuhan. Dan saya ke gereja setiap minggu ke gereja, silakan kata setan, bahkan ke gereja seminggu 2-3 kali. Tapi yang penting hati dan pikiran kamu gak ada di sana. Bisa lihat gak, binatang itu sangat dekat ke tempat takhta Tuhan, yaitu dalam hal penyembahan, kebaktian. Wahyu pasal 11, Wahyu 11 ayat 7-10. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, itu siapa? Itu dua saksi atau gereja akhir zaman, gereja yang menyampaikan firman. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Saya akan baca satu ayat lagi. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperboleh mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita dan atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi dua saksi mati itu kabar gembira atau kabar buruk? Seharusnya kabar buruk, tapi orang-orang pada merayakan, saling mengirim hadiah, berpesta. Di mata dunia itu kabar baik. Kenapa? Karena dikatakan dua saksi itu menyiksa mereka. Caranya menyiksa gimana? Dengan menyampaikan firman Tuhan. Dengan menyampaikan firman Tuhan. Ada gak orang di sini yang tersiksa oleh firman Tuhan? Saya doa tidak ada. Tetapi kapan firman Tuhan itu menyiksa kita? Saya tersiksa oleh firman Tuhan
kalau saya tidak menggenapi firman Tuhan di saat hidup saya, tidak hidup saya di jalur yang salah, dan firman Tuhan selalu kasih tahu saya salah. Dan kalau saya tidak mau berubah arah saya, maka firman Tuhan akan selalu menyiksa saya. Saya benci itu. Firman Tuhan itu membuat saya tidak bebas. Firman Tuhan itu membuat hidup saya sengsara dan menusuk saya terus dan hati nurani saya. Firman Tuhan itu ada di depan jalan saya, maka menghalang saya. Maka dua saksi atau gereja akhir zaman yang menyampaikan firman Tuhan mati, hore, haleluya, mereka berpesta. Jadi sekarang, apakah firman Tuhan menyiksa kamu hari ini? Siapa orang-orang yang tersiksa? Orang-orang yang ada di bumi, katanya sekali lagi. Orang-orang yang berdiam di bumi akan berpesta atas mereka. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan, mari kita menjauhi bumi ini. Bagaimana caranya? Bagaimana? Kita bukan bicara mengenai bumi secara fisik, tapi tingkatan bumi, laut, langit. Kita harus masuk ke tingkatan langit, sorga. Kalau enggak, korban persembahan kita akan dihentikan dan kita tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Orang-orang yang di bumi, yang berdiam di bumi, yang tersiksa oleh firman Tuhan, mereka punya persembahan sudah dihentikan. Apakah penyembahan kita, kehidupan menyembah Tuhan kita masih hidup? Apakah masih aktif? Apakah masih berkuasa? Atau udah menjadi lemah? Apakah pelita itu sudah meredup? Duduk di sini 1 jam, 1,5 jam? Apakah itu penyiksaan bagimu? Apakah kamu di sini untuk tujuan yang salah? Apakah kamu di sini karena saya harus datang? Apakah saya di sini karena saya seorang pendeta? Apakah kamu di sini karena kamu adalah penatua atau penatua wanita? Dan yang terakhir, nomor 10. Dia akan meninggikan diri dia untuk melawan Tuhan dan pada akhirnya akan binasa. Dia akan naik setinggi untuk melawan Tuhan. Kesombongan, keangkuhan, tapi pada akhirnya dia akan binasa. Itu akhir dari naga merah, setan dan iblis. Wahyu 19 ayat 20-21. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut menunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi binatang itu akan melakukan tanda. Dan akan kasih tanda binatang kepada mereka yang tertipu oleh tanda-tanda itu, yang tidak ada roh yang bisa membedakan untuk mengerti apa yang adalah firman kebenaran. Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu si ular tua itu siapa? Naga itu adalah si ular tua, yaitu iblis dan setan. Jadi naga adalah si ular tua, dia juga adalah iblis dan juga setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kesimpulan, untuk kita mengalahkan binatang, kita harus menjadi orang kudus yang sejati di akhir zaman. Mari kita tanya diri kita sendiri, apakah aku orang kudus yang sejati atau hanya judulnya aja orang kudus?
orang yang percaya atau seorang Kristen untuk kita bisa mengalahkan si binatang di akhir zaman. Dan ini kedengarannya susah sekali kan? Tapi untuk kita bisa mengalahkan binatang di akhir zaman, kita harus menjadi orang Kristen yang sejati di akhir zaman. Kita akan baca beberapa ayat, 3 ayat dan selesai. Wahyu pasal 3 ayat 18 sampai 22. Sudah pasti Yesus kasih instruksi kepada gereja-gereja akhir zaman, yaitu 7 gereja di kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Tapi kita akan baca hanya ayat ini. Dia bilang, "Maka aku menasehati engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api." Jadi kita udah pernah belajar bahwa iman kita itu kan dimurnikan seperti emas murni. Jadi iman kita tuh harus dimurnikan. Dan proses untuk memurnikan itu sulit. Banyak latihan, banyak ujian, banyak godaan dalam hidup kita. Tapi iman kita harus menjadi seperti emas yang murni, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, Yesus bilang, kamu harus, supaya engkau memakainya, beli dari aku emas dan pakaian putih, agar rasa malu kamu tuh tidak akan nampak. Ini adalah hasil dari kejatuhan, kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Lalu di ayat 19 dibilang bahwa linen putih adalah perbuatan benar orang kudus. Tuhan bilang beli dari aku, artinya kamu harus datang berusaha untuk mengambilnya. Lalu dia bilang, beli dari aku obat mata biar kamu bisa melihat. Yang aku kasihi itu kutegur dan kuhajar, maka jangan kaget, tapi mengucap syukur kepada Tuhan di saat hidup kita ada masa sulit. Tuhan itu mendisiplin kita dan menegur kita agar kita tuh bisa bertobat dan kita bisa merelakan hati kita untuk lebih rajin. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini masa prapaskah. Ini saatnya untuk kita bertobat. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Setan tuh berjalan-jalan. Tapi Tuhan bilang jangan buka pintu untuk setan, tapi untuk saya, biar aku makan sama kamu. Kalau kita lagi makan bersama-sama dengan Tuhan, setan gak bisa masuk. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapakah bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi untuk kita jadi orang kudus yang benar, apa yang kita harus lakukan? Kita harus beli emas yang dimurnikan api, iman yang dimurnikan seperti emas murni. Kita harus beli pakaian putih, harus ada perbuatan baik untuk menutupi kemaluan kita, ketelanjangan kita. Mata kita pun harus terbuka. Kita harus ada rasa kerelaan hati dan pertobatan, dan telinga kita harus terbuka untuk mendengar dia mengetuk. Dikatakan siapa yang bertelinga, semoga dia bisa mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dibilang akhir zaman itu sudah dekat, maka karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Semua serangan, kesulitan yang kita mengalami gak bisa kita mengalahkan tanpa doa. Jadi apakah kamu sedang berdoa? Apakah hari ini kamu doa? Dengar doa kamu. Saya selalu katakan nih, Kur nyanyi tentang tadi perintahkanlah jejak kakiku. Tapi kadang terbalik, kita yang perintahkan Tuhan. Kita bilang Tuhan kasih saya kekayaan, kasih saya ini, kasih saya itu.
Doa kita tuh tentang apa? Apakah kita benar-benar bicara kepada Tuhan atau kita sedang memerintahkan Tuhan? Kita sungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan ataukah kita kasih perintah kepada Tuhan atau daftar yang kita butuhkan dari Tuhan? Saatnya sekarang adalah untuk kita berdoa. Bukan hanya karena ini adalah Prapaskah, tetapi karena berkat yang sangat luar biasa baik akan diberikan sedang dalam perjalanan ke gereja Sion, dan kita harus berdoa. Akhir itu sudah dekat, maka kita harus berdoa. Jemaat kita, keluarga kita, penderitaan kita karena serangan setan, pekerjaan setan, itu sebabnya kita harus berdoa. Bantu kita semua harus menjadi orang kudus yang baik, yang sadar, yang bisa saling mendoakan, bisa saling memaafkan, dan untuk doakan untuk gereja dan doakan untuk bangsa-bangsa. Yang terakhir, Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Tadi kan kita bicara mengenai binatang yang ada tanduk, tapi anak domba pun ada 7 tanduk, dan itu bicara mengenai ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan kita perlu ini untuk kita bisa dilindungi ketujuh roh Allah ini dari pekerjaan si iblis, tanduk iblis. Dan kita akan bahas mengenai itu minggu depan. Tetapi kita perlu Tuhan untuk perintahkan jejak kaki kita untuk kita bisa terima kemenangan. Dan kita perlu perlindungan Tuhan, dan kita perlu hadirat Tuhan di dalam hidup kita untuk memastikan bahwa setan iblis tidak masuk ke dalam. Saya sungguh-sungguh doa dan memberkati dalam nama Tuhan Gereja Sion, dan setiap keluarga di Gereja Sion akan dilindungi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan kami dan kasih peringatan mengenai pekerjaan binatang. Di dalam diri kami, hati kami ada binatang itu Tuhan. Di dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dia ingin menelan kami semua. Tapi kami membuka hati kami agar Tuhan Engkau masuk, makan bersama-sama dengan kami, masuk ke dalam hati kami, dalam keluarga kami. Izinkan agar ada pekerjaan memaafkan dan ada pekerjaan penginjilan, dan bantu agar semua kegelapan itu diusir keluar, pekerjaan binatang itu diusir keluar. Bapa, tolong berikan belas kasihan-Mu kepada kami, keluarga kami. Jangan izinkan setan, iblis untuk menghancurkan kami semua. Tetapi bantu agar firman-Mu menjaga kami, dan Roh Kudus-Mu melindungi kami, dan menyatukan kami, dan menjadikan kami menjadi satu. Bapa, umat-Mu sedang menderita, umat-Mu sedang khawatir, umat-Mu sedang bernangis, dan mereka panjatkan doa mereka kepada Engkau. Maka Bapa, tolong dengarkan doa mereka. Dan kami percaya Engkau akan menjawab kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menyelamatkan kami, dan Engkau akan mengizinkan kami untuk bisa terima dan menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau akan bersama kami, dan Engkau akan mendengar kami dan menjawab kami. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.